Shalom Aleichem Besem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Bapak Ibu Saudara, seperti biasalah saya selalu bangun subuh. Kalau sudah subuh ini ya udah. Ini tayangan dibuat dari klinik lah ya. Dari klinik ya. Saudara-saudara, saya akan menjawab pertanyaan dalam bingkai Kita Indonesia, Kita Pancasila ya. Begini judulnya ya. Memahami Alkitab tidak tergantung sekolahmu ya, atau sekolahnya. Memahami Alkitab itu tidak tergantung sekolahnya. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, bingkainya Kita Indonesia, Kita Pancasila ya. Ada seorang mu'alaf ya, mu'alaf nanya ke saya, Pak Pendeta HTD, bagaimana Bapak bisa menjelaskan murid-murid Yesus itu kan semua cuma nelayan-nelayan toh Pak, nggak pada sekolah. Bagaimana kita kok mau percaya terhadap tulisan mereka, kitab-kitab mereka? Mereka kan bukan orang sekolahan. Terus kok orang Kristen percaya sih sama tulisannya? Misalnya tulisannya Yudas malah ya, Yudas, atau tulisannya Petrus ya toh. Itu kan para nelayan-nelayan toh Pak, kan nggak sekolahan. Kok orang Kristen mau percaya hal seperti itu gitu ya. Bapak Ibu Saudara, saya mau menjelaskan seperti ini ya. Lukas 24 ayat 45. Maka ia itu Yesus membuka pikiran mengerti kitab suci ya. Jadi yang bisa membuka seseorang mengerti kitab suci itu siapa? Yesus. Maka berdasar ayat ini saya menganggap para mu'alaf itu bagi saya kecil Pak. Kenapa saya menganggap kecil? Karena mu'alaf mustahil bisa dibuka pikiran mengerti kitab suci karena kalian tidak menyembah Yesus, tidak percaya Yesus. Hukum ini tidak bisa Anda langgar. Yesus membuka pikiran mengerti kitab suci. Ya. Kalau seseorang percaya Yesus dan menyembah Yesus satu-satunya Allah, maka dia bisa dibuka pikiran mengerti kitab suci. Bagi mu'alaf itu bagi saya kecil karena ilmunya pasti tidak mungkin dia bisa mengerti kitab suci. Meskipun kalian sekolahnya dokter sekalipun, ngaku sebagai dokter kristologi katanya, mustahil kamu paham kitab suci. Bagi saya mu'alaf itu cetek ilmunya. Sorry, saya harus terus terang. Demikian pula pendeta yang bergelar doktor, Romo yang sekolah 12 tahun ya, dan dia tidak percaya Yesus Allah, Yesus satu-satunya Allah. Mustahil ilmu kamu bisa nyampe dan ngerti kitab suci. Makanya bagi saya dokter-dokter teologi itu, mau Romo kayak mau pendeta ya, yang dokter teologi, bagi saya yaitu ringan aja, cetek ilmunya. Kenapa? Karena kalian tidak bisa melanggar yaitu ketentuannya Allah. Yesus yang membuka pikiran untuk mengerti kitab suci. Jadi mu'alaf, mohon maaf, sebelum kita membahas pertanyaanmu, aku udah ngasih tahu, bagi saya, bagi HTD, ilmu kamu cetek. Kamu tidak akan bisa paham mengerti kitab suci sebab pikiranmu mustahil dibuka. Sebab kamu tidak percaya Yesus. Simple toh, kamu tidak bisa melanggar ketentuan Allah ini. Nggak bisa kamu. Contohnya
Saya 35 tahun di Tritunggal, saya nggak bisa melanggar ketentuan ini. Karena saya tidak percaya Yesus Allah, saya percaya Tritunggal, maka pikiranku tidak dibuka. Ya, semua yang kamu tanyakan itu wahai mu'alaf, itu saya alami. Aku dulu juga nanya kayak gitu. Ya, aku kan perasaanku, aku nih orang pinter, perasaanku loh ya. Ya, aku orang kuliahan, ya, nilaiku bagus, juara melulu, lulus paling cepet, pelajar teladan. Perasaanku aku tuh pinter. Lalu aku persis sama yang kamu lakukan wahai mu'alaf, mengklaim kayak gitu. Kok orang Kristen mau ya percaya kepada kitab-kitab yang ditulis oleh para nelayan-nelayan itu. Ternyata sekarang saya tahu, untuk memahami Alkitab tidak tergantung sekolahmu. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita jelaskan. Saya akan jelaskan tentang penulisan Alkitab. Alkitab adalah satu-satunya kitab suci. Lukas 24 ayat 45. Seperti yang tadi saya sebutkan ya. Wahyu 20 ayat 12. Ya, hanya ada satu kitab suci, yaitu Alkitab. Terbukti waktu penghakiman dibuka semua kitab, semua agama dunia ini dibuka kitabnya. Di situ ditulis tidak pakai suci, cuman kitab doang. Jangan marah, ini ayat Alkitab. Wahyu 20 ayat 12. Alkitab ditulis dengan 3 cara. Ya, perhatikan ya, Alkitab ditulis dengan 3 cara. 1, ilham dari Allah. 2 Korintus 3 ayat 16. Yang kedua, apa yang dialami, dilihat oleh penulis. Contohnya Lukas, di dalam Lukas 1 ayat 1, 2, 3. Atau Wahyu 1 ayat 2. Yang ketiga, dikuasai roh. Wahyu 1 ayat 10. Dengan 3 cara ini, maka Alkitab ditulis. Saya ulang diilhami oleh Allah, kemudian apa yang dia lihat, apa yang dia alami, kemudian dikuasai roh. Ya, mari kita buktikan bahwa untuk memahami Alkitab tidak tergantung sekolahmu. Contoh paling ekstrim misalnya ya Yudas. Yudas itu adiknya Yesus. Kitab Yudas cuma 1 pasal. Kitab Yudas itu cuma 1 pasal, ditulis oleh Yudas, adiknya Yesus. Di dalam Markus 6 ayat 3 itu, Yesus itu punya adik Yakobus, Yosef atau Yusuf, kemudian Simon dan Yudas. Lalu ada 2 perempuan. Yesus kan bukan orang kaya, ya. Waktu itu dia jadi tukang kayu. Lalu punya adik 6. Yesus tukang kayu, punya adik 6, sementara bapaknya sudah sakit-sakitan. Terbukti ketika Yesus memulai pelayanannya di Kana, perkawinan di Kana, yang hadir cuman ibunya, cuman Maria. Maria datang, Yesus dan murid-murid datanglah, bapaknya Yesus nggak datang. Kemungkinan besar sudah sakit-sakitan. Kira-kira Yudas adiknya Yesus sekolah nggak? Orang tidak kaya loh. Ya, Yesus bukan orang kaya, ya. Ya, Yesus manusia maksudnya. Ya, sekolah nggak kira-kira Yudas? Kemungkinan besar tidak, tapi sekedar bisa baca tulis. Kalau toh sekolah juga, ya mungkin untuk level sekarang nih ya, mungkin cuman sampai SMP atau SMA. Untuk level sekarang loh ya. Yudas itu karena dia bisa baca tulis, dia bisa menulis kitab, maka levelnya kemungkinan ya cuman SMP SMA. Tapi yang ditulis Yudas luar biasa. Yudas hanya menulis 1 pasal, Yudas 1 ayat 25. Ini menjungkir balikkan semua pendeta, semua romo yang mengimani Tritunggal. Jungkir balik gara-gara Yudas 1 ayat 25. Allah yang esa, Juru selamat kita oleh Yesus Kristus, ya. Our Savior by Jesus Christ. Ya. Tuhan kita, ya. Bagi dia, bagi Yesus Kristus, bagi Juru selamat, bagi Tuhan kita, bagi Allah yang esa,
segala adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Gara-gara kitab Yudas inilah semua pendeta, semua romo Tritunggal jungkir balik. Ternyata Allah yang esa punya nama Yesus. Ternyata Juru Selamat punya nama Yesus. Ternyata Tuhan punya nama Yesus. Dari kapan? Dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Ya, jadi Juru Selamat harus Allah, Tuhan harus Allah, sama dong. Allah, Juru Selamat, Tuhan sama, Yesus Kristus. Jungkir balik. Padahal ditulis oleh orang yang kemungkinan juga sekolahnya cuma SMP SMA, kitabnya cuma 1 pasal lagi. Contoh ekstrim kedua, ya, Musa. Ya, Musa itu sekolah nggak kira-kira? Wong dia hidup 1500 tahun sebelum Masehi. Kira-kira ya mungkin belum ada sekolah waktu itu ya. Ya, itu baru bisa baca tulis saja si Musa itu. Lalu dia menulis kitab, ya. Kitabnya berapa? 5 ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Banyak tulisannya. Bahkan dia bisa menulis era Adam yang selisihnya itu 4500 tahun. Bagaimana Musa yang orang anggap saja orang cuman sekolah rendahan bisa menulis kitab, nulis eranya Adam lagi. Ya Bapak Ibu Saudara, jadi untuk bisa menulis itu Musa memakai apa? Hikmat atau ilham dari Allah dan dikuasai roh. Contoh ekstrim ketiga Paulus. Nah, kalau Paulus ini kan orang pinter, orang sekolahan, orang kuliahan. Ya, orang kuliahan. Dia juga nulis sesuatu yang bahkan berapa? 14 kitab ya toh. Di situ juga menulis hal-hal yang sangat fundamental, antara lain bahwa ternyata Tuhan adalah roh di dalam 2 Korintus 3 ayat 17. Selama ini ya semua pendeta itu jungkir balik dengan mengatakan Tuhan itu pribadi lain dari Allah katanya. Ya. Ternyata Allah itu roh, Tuhan juga roh. Dan semua roh Allah itu satu roh ya. 1 Korintus 12 ayat 4 dan 13. Galatia 3 ayat 20 itu juga tulisannya Paulus, Allah adalah satu. Nah, selama ini kan para Tritunggal jungkir balik. Ya, salto. Pendeta Tritunggal romo-romo salto. Kenapa salto jungkir balik? Karena dia nggak pernah baca Galatia 3 ayat 20. Lalu 1 Yohanes 2 ayat 19. Satu Allah. Ya Bapak Ibu Saudara, jadi very clear. Nah, untuk bisa paham Alkitab, ya tidak tergantung sekolahmu. Apakah kalian sebagai mu'alaf termasuk doktor gitu ya? Doktor kristologi, apakah Anda pendeta doktor teologi atau romo ya, romo doktor juga ya. Bagi saya kecil. Kenapa kecil? Anda tidak akan bisa ya menabrak ya ketentuan Allah. Yesus yang membuka pikiran kita mengerti kitab suci, Lukas 24 ayat 45, itu tidak bisa Anda langgar. Meskipun kamu doktor, selama kamu tidak percaya Yesus sebagai satu-satunya Allah, mustahil. Maka saya anggap pendeta doktor itu kecil, doktor teologi lo ya. Romo-romo itu saya anggap kecil. Mu'alaf saya anggap kecil karena saya punya backing. Backingnya apa? Ayat Alkitab Lukas 24 ayat 45. Hanya Yesus yang bisa membuka pikiran mengerti kitab suci. Kalian koar-koar kayak apa? Bagi saya kecil, cetek ilmu kamu. Karena kamu tidak bisa melanggar itu. Mustahil orang yang tidak percaya Yesus dibuka pikirannya. Sorry, mustahil. Alah kalian koar-koar ya. Termasuk pertanyaan seperti ini. Bagaimana orang Kristen kok mau-maunya percaya terhadap para nelayan yang nulis kitab Untuk paham Alkitab nggak tergantung sekolahmu. Saya sudah jelaskan tadi. Contoh kasusnya ya ini HTD ini 35 tahun aku gitu. Ya
Aku yang merasa pinter waktu itu, aku merasa pinter di Tritunggal. Lah aku di Tritunggal di atas rata-rata kok, ya. Aku merasa pinter waktu itu, tapi aku mampet, tumpul pikiranku. Nah sekarang merasa pinter enggak. Kalau sekarang saya tuh enggak merasa pinter. Lah aku sekolahnya cuman master pun master bibliologi, bukan master teolologi. Ya. Yang orang-orang di luar tuh ngomong, HTD itu sekolah apa sih? Sekali lagi bagi saya, doktor teologi itu kecil. Ya, baik itu pendeta maupun romo. Bagi saya mu'alaf itu kecil, cetek ilmunya. Maka dari itu tidak ada yang berani, pendeta manapun, romo manapun, mu'alaf manapun, gak ada yang berani debat sama HTD. Aku punya backingnya ayat Alkitab. Kalian gak bisa melanggar. Hanya Yesus yang membuka pikiran mengerti kitab suci. Lah kalian semua kan orang gak percaya Yesus, gak nyembah Yesus toh. Tenang aku gitu ya. Jadi para mu'alaf, toleransi saja kita ya. Tetapi kalau untuk kekristenan, tugasku adalah meluruskan. Ya sorry ya para pendeta, para romo, tugasku meluruskan ya. Kalian membuat penyesatan ke umat-umat itu, Allahmu tiga tapi satu dan sebagainya. Tugasku meluruskan. Ngeri nggak ya toh? Misalnya keluarga kita, saudara kita, adik kita, istri kita, suami kita, anak kita, kamu sesatkan dengan Tritunggal. Ngeri nggak? Ya ngeri sekali saudara. Ya penyesatan luar biasa dan kalian merasa nggak berdosa. Para pendeta yang khotbah dari atas mimbar, yang khotbah Tritunggal, para romo yang ngomong-ngomong Tritunggal melulu gitu. Kalian merasa tidak berdosa. Ngeri tidak ini? Mengerikan luar biasa. Maka tugas saya ya dengan penuh kasih ya, aku itu sangat sangat tergerak untuk itu ya. Kalian semua binasa loh kalian kalau nggak mau berubah, nggak main-main loh ya. Itu kepada intern kekristenan yang disebut Nasrani, kelompok Nasrani, Katolik, Protestan, Karismatik, Pentakos, apalagi Mormon dan Advent. Ya, itu harus diluruskan kembali ke jalan yang benar, kembali ke Alkitab. Sedangkan para mu'alaf, sorry cetek kamu. Yakin Mbak Tede, buktinya nggak ada yang berani debat sama Tede. Aku punya pagar, yaitu aku punya backing, yaitu backingannya apa? Kalian tidak bisa melanggar. Lukas 24 ayat 45. Yesus membuka pikiran mengerti kitab suci. Yesus yang membuka pikiran kita untuk mengerti kitab suci. Hanya Dia yang bisa menyingkapkan rahasia segala firman-Nya. Nah, kalian nggak bisa melanggar itu. Jadi gimana dong? Toleransi aja kalau sama mu'alaf mah. Kalau sama intern kekristenan, meluruskan. Harus begitu. Kalau sama mu'alaf, toleransi. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Kalau toh dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati kenyataan, lu kok keimanan kita tidak sama, ya nggak apa-apa, toh kita bisa hidup bersama-sama. Ayo saling menghargai, saling menghormati, jangan hujat, jangan caci maki. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta MPS. Haleluya, amin.